Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah al khamisata asyrata kang kaping 15. An Abi Bakrin saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiqi kang anduweni sifat As-Siddiq, kang duweni gelar, maksudnya kang duweni gelar As-Siddiq. Radhiya muga-muga ngrindani Allahu sinten Allah anhu saking Abu Bakar As-Siddiq fi qaulihi ing dalem pangendikanipun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq fi qaulihi ing dalem dawuhe Allah Ta'ala gitu. Fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuhe Allah Ta'ala. Doharo wis katon alfasatu opo kerusakan fil bari ing dalem daratan wal bahrilan ing dalem segoro. Kola mongko ngendika sinten Sayyidina Abu Bakar, ai Abu Bakrin tegese Sayyidina Abu Bakar, fi tafsiri dzalika ing dalam tafsiri mengkono-mengkono ayat. Al-baru utawi daratan, wa iya al-baru al-lisanu iku lisan, wal bahru lan utawi segara, wa iya al-bahru al-qalbu iku ati. Faida fasada mongko nalikane rusak, faida fasada mongko wa ida fasada faida fasada mongko nalikane rusak al-lisanu apa lisan, bisabi kelawan misuh-misuh, bisabi kelawan misuh-misuh, masalan umpamane bakat mongko nangis, bakat mongko nangis alagi ing atase lisan, alagi ing atase lisan an-nufusu apa pira-pira awak, an-nufusu apa pira-pira awak, ai tegese al-ashkhasu pira-pira menungso, min bani adama saking anak turune Nabi Adam. Wa idza fasada lan nalikane rusak al qalbu apa ati, wa idza fasada nalikane rusak al qalbu apa ati birriyai kelawan pamer
matalan umpamane bakat mongko nangis alaihi ing atase qalbun al malaikatu apa pira-pira malaikat. Qila ten ngendikaaken al hikmatu utawi hikmah fi annal lisana ing dalem satemene lisan fi anna lisana ing dalam satemene lisan wahidun iku siji tanbihun apa tanbihun kang ngemotake kan ngelingake tanbihun kan ngelingake lil abdi maring hamba fi annahu ing dalem satemene hamba la yang bagi ora seyukyane ayatakallama apa yento ngomong sapa hamba sapa abdun illa fima kejaba ing dalem perkara illa fima kejaba ing dalem perkara yuhimmu kang wigati ya yuhimmu kang wigati hu ing abdun wa fi khairin lan ing dalem kebagusan wa qila lan den ngendikaaken li anna lisana krana satemene lisan li anna lisana krana satemene lisan adzakiru kang apa ngarane kang nutur ya adzakiru ya Mas bener ada bener ya adzakiru kang nutur bikulli lugatin kelawan saben-saben bahasa bikulli lugatin ing dalem kelawan saben-saben bahasa kana iku ono dzikruhu apa ngucape lisan nuture lisan
nuture lisan lil madkuri maring kang den ucapaken al wahidi kang siji wa utawi wahid Allahu iku Allah ta'ala maha luhur sinten Allah wa kadzalika lan iku kaya mengkono lisan al-qalbu utawi ati al-qalbu utawi ati bi khilafi nahwil aini kelawan bedane saumpamane moto bi khilafi nahwil aini kelawan bedane umpamane moto wal udhuni lan kuping fa innahu mongko sak temene ain wal udhun ya ta'addadu iku ora ya ta'addadu iku ora kehitung ya ora apa nengaran itu ya ora kehitung ya ora hitungan kilal den ngendikake li anal hajata krono sak temene butuh krono sak temene butuh ila sam'i maring ngrungu wal basori lan ningali aksaru iku luwih akeh minal hajati tinimbang saking butuh ilal kalami maring guneman wa inna ma subiha lan angin pastine den serupake al qalbu opo ati bil bahri kelawan segara li syiddati umqihi krono bangete jerune kolbun watisaihi lan jembare kolbun intaha mongko apa nengarane tutup apa pembahasan tutup intaha kita lanjutkan keterangannya. Kemarin keterangan makalah yang ke-14 belum ya? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan adapun maqalah ar-rabi'ata asyarata yang ke-14. Bilangan dari 11 ke mana sampai ke 19 itu mahalnya nasab, ya, mahalnya nasab. Atsaniyata asyara, atsaniyata asyara, dan seterusnya, ya.
An ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah. Ai, yang dimaksud ahli hikmah atibaul qulubi, yaitu dokternya hati. Nih, dokternya hati. Wahum, adapun mereka al auliya'u, para wali. Para wali. Wali mas, wali itu dokternya hati. Maka sering-seringlah datang ke wali-waliullah yang udah pasti walinya, gitu. Siapa yang sudah pasti walinya, yang udah diakuin betul mas, dimana kalau mereka sudah wafat, makomnya kagak pernah sepi dari orang yang berziarah. Itu wali. Dari Wali Songo dari Jawa Timur, Raden Rahmat, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Maulana Malai Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Tiap hari ribuan orang datang. Itu yang Wali Songo. Belum yang nggak masuk dalam hitungan Wali Songo. Syekhona Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan Madura, Syekh Maulana Yusuf Madura, Gus Dur Jombang, Mbah Dalhar Watu Congol, mana? Mbah Dalhar Watu Congol, Magelang, ya toh. Kalau yang di Jawa Barat di sini yang dekat-dekat yang tempat ziarahnya ramai terus, Syekh Wirata, apa namanya? Siapa mah? Arya Wiratanu Datar. Siapa? Di mana? Di Cikundul. Yang di Subang apa mana? Syekh apa? Arya di Subang mah. Arya Wangsa Goparana Subang. Yang paling dekat, di dekat satu di sini kemarin yang kita ziarah. Di satu sini mana yang dulu kita ziarah? Mbah siapa men? Masa lupa semua, masa bareng lupa-lupa. Mbah Kasidan. Oh. Kemarin ke Pangeran Sake sono. Ciberem. Citerep kok Ciberem sampean. Tuh. Ini wali-wali mas. Terbukti makomnya gak pernah sepi dari orang-orang yang mendoakan mereka. Kalau yang masih hidup kita nggak tahu dia wali atau bukan. Tapi kalau orang-orang soleh udah kita husnudon wali gitu. Dulu ada Abu Yatim Yati, ya, Abu Yatim Yati di Pandeglang. Saya pernah ngaji beberapa kali di sono ketika beliau masih ada, ya, waktu saya masih bujangan tuh mas. Abu Yatim Yati, sekarang Abu Yang Muhtadin, Abu Yang Murtadho, ulama-ulama mas, ulama betul. Ya, apalagi yang dekat sini, ya pokoknya deketin para ulama, ya. Bahkan setiap ulama-ulama itu wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah.
Kayak deketin tuh. Karena apa? Dengan kita mendekat kepada para wali-waliullah, maka hati kita yang banyak penyakitnya ini lama-lama akan sembuh. Penyakit sombong, penyakit iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Ya, itu tuh wahum al-awliya, para wali-waliullah. Apa ini Mas? Kata sebagian ukama, para wali, ya, mereka berkata, man tawahamma, barang siapa yang punya anggapan, prasangka atau anggapan anallahu, bahwasanya dia walian itu punya pelindung, ya, punya pelindung atau punya penolong, aula yang lebih utama minallahi dari Allah, qalat maka sedikit ma'rifatuhu, ma'rifatnya billahi pada Allah. Jadi kalau ada orang yang mempunyai anggapan ada penolong yang lebih kuat, ada pelindung yang lebih kuat daripada Allah, nih orang jauh dari makrifat kepada Allah, nggak kenal dengan Allah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nih, iyyaka hanya kepadamu ya Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in kami mohon pertolongan. Yang kita minta pertolongan hanya Allah. Kalau ada orang punya anggapan ada penolong selain Allah atau bahkan melebihi Allah, orang ini bisa jauh dari Allah, dikatakan jauh dari Allah orang seperti ini, ya. Wal mana, adapun maknanya man, adapun orang donna yang punya prasangka, anallahu bahwasanya dia nasiron, ada penolong akroba yang lebih dekat minallahi daripada Allah, wa aktsara dan lebih banyak nusratan nolongnya minhu dari Allah, fa innahu maka sesungguhnya dia lam ya'rif tidak kenal Allah pada Allah. Ini jadi kalau punya anggapan Mas, punya anggapan nih ada penolong yang lebih dekat daripada Allah, atau ada punya prasangka ada seseorang yang lebih banyak menolong daripada Allah nih, orang ini jauh dari Allah hatinya. Waman dan barang siapa tawahamma yang mempunyai prasangka anallahu bahwasanya dia mempunyai aduan musuh, ada yang lebih ganas istilahnya, min nafsihi daripada nafsunya, qalat maka sedikit ma'rifatuhu pengetahuannya dia binafsi pada nafsunya. Nih Mas, musuh yang paling nyata itu adalah nafsu. Musuh yang paling nyata itu nafsu kita ini. Hawanya selalu ngajak hawanya selalu ngajak yang sesuatu yang jauh dari Allah, ngajak tidur baik nafsu, ngajak seneng-seneng baik nafsu, suruh ngaji susah, diajak makan cepet, itu ya. Nah, ini nafsu adalah musuh yang sebenar-benarnya bagi kita. Makanya kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, roja'na min jihadil akbar, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, jihad yang besar itu apa ya Rasul?
jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Nih, ya, jihad melawan hawa. Makanya nafsu itu adalah musuh yang betul-betul musuh kita, Mas. Paham? Kok punya anggapan bahwasanya ada musuh yang lebih mengkhawatirkan daripada nafsu? Berarti dia nggak kenal dengan yang namanya nafsunya. Paham? Wal maqalatu, dan adapun maqalah al-khamisata asyarata yang ke-15, an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, fi qaulihi, di dalam firman Allah taala, dhaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Ini namanya Sayyidina Abu Bakar itu mentafsirkan ayat dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Qala Sayyidina Abu Bakar berkata fi tafsir dzalika, dalam mentafsirkan itu ayat, al-baru itu yang dimaksud dengan al-baru yaitu daratan, huwa yaitu al-lisan. Nih udah banyak kerusakan yang namanya lisan kita nih, lisan yang disebabkan karena lisan kita. Salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia itu dengan menjaga lisannya. Makanya tolong para santri, tolong semua para santri, kalau ada berita yang gak jelas, atau mungkin memang itu berita udah jelas, ya, berita jelas yang dimana memojokkan orang, menjelek-jelekan orang, tolong jangan sekali-kali santri ikut nge-share. Yang lagi ada kasus untuk saat ini yaitu Kiai Yusuf Mansur, ya, Kiai Yusuf Mansur lagi dijatuhkan oleh banyak orang nih. Masya Allah, begini. Jangan di-share, Mas. Tolong jangan. Kiai Yusuf Mansur itu pesantrennya banyak, yang ditolongin juga banyak. Saya nggak ada apa-apanya dengan Kiai Yusuf Mansur. Saya kenal beliau, tapi beliau kan nggak kenal saya. Kagak pernah ketemu, enggak. Bukan karena anak saya pesantren Darul Quran, bukan. Kalau memang sekira-kiranya itu dilakukan oleh Pak Ustadz Yusuf Mansur, ya, misalnya benar gitu apa yang dituduhkan mereka, sampean ikut nge-share, berarti sampean ikut ghibah namanya. Paham? Ikut ghibah, dosa. Ayuhibbu, ya kan? Gimana hadis dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian, istanibu katsiran minadh dhanni, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Berarti ada prasangka yang gak dosa? Ada prasangka yang gak dosa, prasangka yang baik gak dosa. Ngomongin orang, omonginlah yang baik-baiknya, jangan ngomongin yang jelek. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian menggibah sebagian pada sebagian yang lainnya. Jangan gibah. Gibah itu apa? Adadruna mal gibah. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan gibah? Kata Kanjeng Nabi. Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, ya Rasulullah. Qala, apa jawab Rasulullah? Dzikruka akhaka yakrah bima yakrah.
Nih, ucapanmu, ya ucapanmu pada saudaramu, pembicaraan pada saudaramu, bima yakrahu, dengan sesuatu yang dia gak suka, itu loh. Ya, Mas ngomongin misalnya nih, siapa, Mas Fathul ngomongin Mas siapa, Mas Panji diomongin, kira-kira Mas Panji suka apa enggak? Pikirin, mikir. Kelihatannya Mas Panji ini kalau saya omongin begini marah dia. Itu ghibah. Bahkan membicarakan aib orang lain, aib, ghibah, aib yang nyata-nyata salahnya, terus Mas ikut ngomongin aib, itu namanya, itu ghibah. Mas ngelihat orang apa gitu, terus Mas udar-udar, sebar-sebarin itu sesuatu, itu ghibah. Nyebarin berita bohong. Padahal Pak Ustadz Yusuf Mansur kebaikannya begitu banyak, sehingga banyak orang yang bersedekah. Ya, banyak orang yang bersedekah. Dengan adanya berita seperti ini, sehingga orang-orang yang sedekah jadi gak ikhlas. Yang dulunya pengen sedekah untuk pesantren, untuk ini, jadi gak ikhlas. Siapa penyebabnya? Nih orang-orang kagak bener nih. Maka sampean jangan ikut-ikutan. Bukan hanya Kiai Yusuf Mansur saja, bukan hanya Ustaz Yusuf Mansur saja. Saya pesan kepada semua santriwan dan santriwati, kalau ada orang yang menjelek-jelekan orang, tolong jangan ikut ngeser-ngeser. Ya, jangan. Walaupun sesuai dengan kenyataan, apalagi nggak sesuai dengan kenyataan. Ini kadang-kadang jelek-jelekin Pak Jokowi, dijelek-jelekin, astagfirullah. Padahal itu semuanya kadang-kadang fitnah. Oh, tapi sesuai dengan kenyataan begini, itu ghibah. Itu makanya jangan share. Tolong jangan share semua santriwan. Sampean mendingan melihat baca-baca yang penting-penting aja. Ikut ngeser-ngeser pengajian tuh. Gus Baha pengajiannya terus share kemana-mana. Pengajiannya Kiai apa, Habib ini bagus-bagus, share. Itu dapat pahala, Mas. Dan ini ghibah, ikut nge-share sampai dosa. Jadi amal jadi dosa jariah namanya. Hati-hati ya, tolong semua sana. Ayyubu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumu. Emang kalian mau makan bangkainya saudara kalian sendiri, ya kan? Emang mau ayyakula lahma akhihi, makan daging saudaranya maitan yang udah mati. Siapa yang doyan? Yang kemarin ada orang makan daging manusia aja heboh semuanya. Ini kan ada ikut nge-share nih ya. Jangan, itu semuanya ghibah. Ya, tolong diperhatikan. Fakarihtumu, maka pasti kalian jijik. Ya toh? Nah ini wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Paham-paham ini, jangan ikut ngeser-ngeser gitu. Kasihan. Oh, tapi sesuai dengan fakta ini, itu ghibah. Apalagi nggak sesuai dengan fakta. Ya, nih Mas nih, ada kebaikan-kebaikan teman kita, share bagus-bagusnya nggak apa-apa. Misalnya Mas Andi ngomongin kebaikannya Mas Anan, gak apa-apa, itu gak dosa. Mas Anan begini-begini, wah, ini begini bagus. Yang jeleknya jangan diomongin, paham? Ini semua santriwan-santriwan ini, yang jelek jangan dibuka. Man satar musliman, barang siapa yang menutupi aib sama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Udah. Ini si Wawa ini.
Bisa yang mana tadi? Nah ini kerusakan ya kata Sayyidina Abu Bakar. Yang dimaksud dengan baru di sini adalah lisan. Gara-gara apa? Ini nggak bisa menjaga lisannya. Wal bahru, dan adapun beliau Sayyidina Abu Bakar mengartikan al bahru lautan, wa huwa al qalbu, yaitu hati. Oh, hati. Fa idza fasada lisanu, maka ketika rusak lisan, bisabi dengan mencaci, memaki, masalah umpamanya, bakat maka akan menangis alaihi atas an-nufusu. Nih, diri kita akan menangis. Nih Mas, kalau kita gak bisa menjaga lisan, dipukulin orang, menangis di badan kita. Ya toh? Kita gak bisa menjaga lisan, di penjara kita. Tuh, gak bisa menjaga lisan. Hati-hati. Paham? Ini tolong santriwan, santriwati, jangan sampai ngomong kecuali kebaikan. Kebaikan orang-orang silahkan ucapin. Semua orang itu pasti punya kebaikan, ada keburukan. Yang baik diucapin, yang baik diomongin. Sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Tolong yang dibicarakan yang baiknya saja, jangan bicarakan keburukan orang. Tolong ini diperhatikan semuanya, biar selamat sampai dunia akhiratnya. Wa idza fasadal qalbu, dan ketika rusak itu hati, biriyai misalnya, riya, pamer, masalah umpamanya, bakat semakat menangis alaihi atasnya al malaikatu, para malaikat yang menangis. Kenapa? Menyesal, terutama malaikat yang mencatat amal itu Mas. Mencatat amal siapa? Malaikat raqib. Kita udah beramal, sholat malam, sholat duha, kita udah sedekah, terus riya, pamer, maka semua amal itu akan habis. Malaikat nyeselin, ya Allah, ini orang kasihan banget nih orang, udah beramal tapi amalnya dirusak sendiri. Makanya kalau beramal ikhlas karena Allah. Zaman sekarang udah rusak nih, banyak kerusakan. Hatinya rusak, lisannya rusak. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Itu maksudnya. Kata siapa Mas? Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, saya kira sampai di sini ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.